Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di bulan Ramadan ini tidak lain adalah untuk bagaimana kita mensucikan hati kita dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada puasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kita mensucikan hati kita. Karena di dalam hati kita ada namanya nafsu. Nafsu ini sifatnya adalah bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat, bagaikan pisau bermata dua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Karena di hati inilah, di dalam jiwa inilah yang mengontrol hidup kita. Apabila kita sucikan, maka kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah hati yang suci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fil jasadi mudghatan, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah badan kita, perbuatan kita. Dan apabila segumpal daging itu tidak baik, maka badan kita, perbuatan kita ikut menjadi tidak baik. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah apa itu? Yaitu hati namanya. Nah, itulah sebabnya seluruh ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita selalu berpusat kepada hati. Tetapi sebelum hati, kita harus memiliki namanya akal yang sehat, memikirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melaksanakan namanya penyembahan dan ibadah. Setelah kita mengerti dan memahami bagaimana caranya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru kita kemudian turunkan ke dalam hati kita sebagai rajanya dari seluruh badan kita. Oleh karena itu kita harus memadukan antara hati dan pikiran, akal dan hati. Kedua-duanya tidak boleh kita pisahkan. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah ini, intinya adalah bagaimana kita mencerdaskan hati kita. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan harus didahului dengan ikhlas kepada Allah. Kata-kata ikhlas ini atau niat ini adalah hubungannya dengan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ibadah salat kita dan ibadah puasa kita kalau tidak dibarengi dengan kekhusyuan, tidak dibarengi dengan kesucian hati pada saat kita melaksanakan ibadah salat dan puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatin khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sungguh beruntung orang yang melaksanakan salat, tetapi Allah mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Nah, khusyuk ini hubungannya dengan hati. Dan ketika hati kita kotor, kita tidak mungkin bisa khusyuk. Dan juga mengenai masalah puasa. Nah, puasa ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak khusyuk, tidak mampu mengembalikan kata-kata, pandangan dan tangan kita dalam berbuat di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Nah, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga tangannya, pandangannya, perbuatannya di bulan Ramadan, maka tidak ada artinya dia meninggalkan puasa. Maka dia tidak ada artinya baginya meninggalkan makanan dan minuman. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya puasa dan salat itu adalah ketajaman hati, pengendalian diri. Letaknya ada pada hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
barang siapa yang telah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kata-kata melaksanakan puasa karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Itu hubungannya di akal, di mulut, di mata atau di hati. Itu hubungannya di hati. Keimanan kita dan mengharapkan pahala kepada Allah karena kita seakan-akan melihat semuanya itu dengan hati kita, dengan mata batin kita. Kita melihat pahalanya di hadapan kita, sehingga kita melaksanakan puasa dengan baik. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat, artinya salat tarawih dan salat-salat sunat yang lain dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dan zakat, puasa dan salat adalah intinya bersumber di hati yang suci. Bersumber dari hati kita, bagaimana kita mempusatkan penglihatan mata batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan kita ini terkontrol dengan baik. Makanya salat dan puasa tidak bisa dipisahkan mengenai masalah bagaimana kita mensucikan, memperbaiki perbuatan kita. Perbuatan kita akan menjadi baik apabila salatnya baik. Perbuatan kita akan menjadi baik apabila puasa kita baik. Oleh karena itu, mari kita melihat inti daripada pelaksanaan salat dan puasa itu. Bukan intinya adalah tidak makan dan tidak minum, anak kecil juga bisa. Makanya, apabila sudah selesai bulan Ramadan, maka seakan-akan puasa itu terus berlanjut. Kenapa? Karena nilai-nilai puasa ketika bulan Ramadan kita lanjutkan setelah bulan puasa Ramadan. Itu disebut dengan as-saum, bukan as-siyam. As-saum artinya qaulul haqq, yastaqim, istiqamah. As-saum artinya adalah menjaga mulut kita, istiqamah perbuatannya. Adapun as-siyam sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak melaksanakan hubungan seksual di siang hari. Makanya setelah bulan Ramadan, maka seakan-akan seluruh bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Inilah harapan kita sebagai muslim, bagaimana menjaga akhlak kita sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meninggalkan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.